Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Siswa kelas 9 yang Ustaz banggakan, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Mana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana karakteristik benua-benua yang ada di dunia, mulai dari benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang interaksi antar ruang dan pengaruhnya interaksi antar ruang benua-benua yang ada di dunia ini dan pengaruhnya apa. Ya, ini kemarin kita sudah bahas letak dan luas benua. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Ya, di mana luasnya benua Amerika 42 juta kilometer persegi dan Afrika 30, Eropa 10,35 juta kilometer persegi, sedang Asia itu 44 juta kilometer persegi. Dan Australia luasnya 8,9 juta kilometer persegi. Jadi yang paling luas itu adalah benua Asia, yang kedua adalah Amerika, yang ketiga itu adalah Afrika, yang keempat Eropa, dan selanjutnya itu Australia. Kondisi alamnya juga kita sudah membahasnya kemarin. Kalau belum paham silakan dijeda video ini dan dibaca serta ditulis. Kemudian kondisi kependudukan kita sudah membahas di berbagai benua. Ada kondisi alam dan dinamika penduduk, kita juga sudah membahasnya. Ya, kamu boleh menjeda video ini dan dibaca ya. Kondisi kependudukan. Ini ada kondisi alam dan dinamika kependudukan dunia. Ini ada kondisi kependudukan. Kondisi alam dan kependudukan dunia masih ya, Inggris dan Prancis. Ya, ini kayaknya belum ya. Inggris itu dipengaruhi oleh arus laut panas, Gulf Stream, yang sejuk dan basah. Nah, daerah iklimnya itu subtropis, ini terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Sedangkan Perancis itu sebagian besar daratan di Perancis itu merupakan dataran rendah. Ini terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Kalau Eropa kita sudah bahasnya, Australia juga sudah. Nah, ya inti materi kita pada hari ini mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Apa pengaruh perubahan ruang? Itu ada faktor alam, ada tsunami, sehingga membuat suatu ruangan itu berubah seperti tsunami di Aceh misalnya. Banyak sekali perubahan, ya, ke rumah-rumah hancur, kemudian banyak yang meninggal, sehingga terjadi perubahan di jumlah penduduknya. Kemudian banjir, gunung meletus, longsor dan badai. Ini adalah faktor alam. Ini perubahan ruang. Ada faktor aktivitas manusia, yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif, penggunaan lahan yang tidak seimbang. Dan apa pengaruhnya?
Pengaruh interaksi antar ruang benua dunia itu berpengaruh terhadap ekonominya. Ya, adanya interaksi antara misalnya antara benua satu dengan benua yang lain, sehingga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian ada saing ekonomi yang meningkat, kemudian kualitas penduduk yang meningkat. Ini ada interaksi, adanya pertukaran pelajar, sehingga ada pertukaran pelajar ini kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia di satu negara akan jadi peningkatan. Kemudian peluang investasi itu juga semakin terbuka. Kalau di bidang sosial budaya, itu di sektor pariwisata, ini menjadi sektor yang sangat menjanjikan. Kemudian pengaruh budaya barat juga dapat merusak budaya asli. Ini juga berpengaruh terhadap kebudayaan suatu negara. Jadi kita harus bisa menyaring budaya-budaya yang diterima. Kemudian menurunkan kesenjangan sosial dan juga budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Kemudian pengaruh interaksi antar benua-benua di dunia itu di bidang politik. Itu ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Ya, adanya ikut campur negara lain terhadap pemerintahan satu negara, sehingga negara itu terpengaruh. Kemudian tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik, juga menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang karena adanya interaksi antar ruang, interaksi yang baik, dan memicu konflik di perbatasan. Kalau bidang pendidikan, seperti yang disebutkan tadi, taraf pendidikan dapat meningkat, angka balik guru itu meningkat, khususnya negara berkembang. Dan teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan juga ilmu pengetahuan menjadi berkembang. Nah, itu materi kita untuk KD 3.1 mengenai interaksi antar ruang benua-benua Asia dan benua lainnya, dan sampai dengan pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di Asia. Nah, tugasnya adalah coba menjelaskan bagaimana bentuk interaksi antar ruang, dan juga jelaskan yang kedua, apa pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian. Nah, untuk itu silakan dipersiapkan dengan baik, dipelajari kembali, diulang-ulang materinya, sehingga memperoleh penilaian dan hasil yang maksimal. Demikian untuk pertemuan hari kali ini. Pada video kali ini tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.